Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi, maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Purbo Wicaksono Vendaputra dari Satuan Kerja TVRI Kalimantan Selatan. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Tri Widiarto, SEMM, selaku penguji dari Pusdiklat TVRI. Yang terhormat, Bapak Ahyarudin dan yang mewakili selaku mentor dari TVRI Stasiun Kalimantan Selatan, dan yang terhormat Ibu Ira Koyiriah, SPD MSc, selaku coach dari Lembaga Administrasi Negara. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Di sini saya akan mengawali dari profil satuan kerja. Jadi saya di TVRI Banjarmasin. Nah, TVRI Banjarmasin itu didirikan dan diresmikan tanggal 5 Agustus 1985. Beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tipe stasiun A. Visi dan misi TVRI, yang pertama visinya menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. Misinya, yang pertama, menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan serta menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. Yang kedua, mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kredibel secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya. Yang ketiga, menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara global. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, dan beretika secara transparan, berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, keenam, mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan dan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan saya di sini sebagai pengelola pemasaran di bidang pengembangan usaha. Jadi di sini saya mengambil 3 isu yang ada di satuan kerja. Yang pertama, belum optimalnya SOP pasca adanya penyederhanaan struktur organisasi. Penyebab isu adanya penyederhanaan struktur organisasi. Yang kedua, belum termanfaatkannya media sosial sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Penyebab isunya adanya rencana penambahan jam siaran. Dan yang ketiga, penataan arsip yang belum terdigitalisasi. Penyebab isu penataan arsip belum optimal dan belum adanya digitalisasi arsip. Nah, dari ketiga isu ini, saya mencari isu utama yang akan saya jadikan sebagai rancangan aktualisasi saya. Saya menggunakan analisis USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Nah, dari ketiga isu ini, setelah saya analisis, saya mendapatkan isu utama, yaitu isu kedua, belum termanfaatkannya media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan PNBP. Dengan nilai urgensi, saya beri nilai 3 atau cukup mendesak. Kemudian seriousness, saya beri nilai 3 atau cukup serius. Dan
growth saya beri nilai 5 atau sangat mendesak. Dengan jumlah nilai 12, peringkat kualitasnya 1. Nah, dari isu terpilih ini, saya melakukan analisis penyebab untuk mengetahui penyebab lain dari munculnya isu ini. Saya menggunakan analisis fishbone. Nah, di sini pada analisis fishbone ini saya mengambil indikator manajemen, man, method, measurement, mesin, dan material. Nah, untuk manajemennya, bidang pengembangan usaha belum memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan profit tambahan. Kurangnya SDM yang mengelola media sosial. Untuk man-nya, belum ada inisiatif melakukan pemanfaatan media sosial yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan profit. Untuk metodenya, video yang di-share di media sosial hanya sebatas penyampaian informasi saja, belum termanfaatkan. Memerlukan waktu untuk melakukan proses monetisasi media sosial. Untuk measurement, belum adanya rencana pemanfaatan atau monetisasi media sosial untuk mendapatkan profit tambahan. Untuk mesin, belum ada komputer khusus yang digunakan untuk mengelola media sosial. Belum adanya ruang kerja khusus untuk mengelola media sosial. Untuk materialnya, konten yang di-share masih bersifat campuran dan masih seragam. Serta audio atau musik pada beberapa konten masih bergantung atau mengandung unsur hak cipta orang lain. Nah, dari penyebab ini muncullah isu belum termanfaatkannya media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan PNBP. Dari isu ini, saya mencoba mengidentifikasi serta mengambil dasar mengapa saya mengambil isu ini. Saya menggunakan teknik problem solving effective tips. Nah, identifikasinya karena adanya rencana penambahan jam siaran. Nah, targetnya meningkatkan PNBP untuk menunjang rencana tersebut. Nah, cara meningkatkan PNBP ini saya lakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan PNBP yang diterima. Nah, sumber daya yang saya gunakan adalah sosial media yang dimiliki oleh TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Dari solusi ini, saya membuat gagasan kreatif yang tentunya saya dasarkan pada penyebab yang ada di analisis fishbone. Ada 3 gagasan kreatif yang saya buat. Yang pertama, penambahan jumlah SDM. Yang kedua, monetisasi media sosial. Yang ketiga, penghapusan audio atau musik yang mengandung hak cipta. Nah, dari teknik tapisan gagasan pemecahan isu utama yang saya dapat adalah monetisasi media sosial. Dengan tingkat efektivitas saya beri nilai 5, efisiensi saya beri nilai 4, kemudahan saya beri nilai 3. Dengan total 12 dan peringkat kualitasnya 1. Dari gagasan kreatif ini, lalu saya membuat kegiatan untuk mendukung pelaksanaan atau aktualisasi dari gagasan kreatif yang sudah dibuat. Nah, di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama, saya mempersiapkan pelaksanaan monetisasi. Nah, ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, melakukan pengamatan mengenai proses monetisasi, syarat, dan ketentuannya. Ya, jadi saya melakukan pengamatan terlebih dahulu, syaratnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, lalu saya mengkonsultasikan ke mentor. Dari mentor itu memberikan arahan. Arahan dari mentor saya gunakan sebagai penyempurna dari proses pengamatan yang sudah saya lakukan. Setelah itu saya menyampaikan hasil pengamatan ke bidang yang mengelola media sosial. Dengan output kegiatan pada masing-masing tahapan, yang pertama, hasil pengamatan proses, syarat, dan ketentuan monetisasi dalam bentuk laporan pengamatan. Yang kedua, arahan mentor dalam bentuk catatan. Yang ketiga, bukti penyampaian ke bidang yang mengelola media sosial dalam bentuk foto. Kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua ini saya melakukan pendataan manual. Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, saya melakukan pendataan kelayakan media sosial. Jadi media sosial mana saja yang sekiranya memenuhi syarat untuk dilakukan monetisasi. Nah, setelah saya melakukan pendataan, baru saya konsultasikan hasil pendataan ini ke mentor.
Nah, dari mentor memberikan arahan. Nah, arahan ini saya jadikan sebagai penyempurna dari pendataan yang sudah saya lakukan. Nah, setelah itu saya menyampaikan hasil pendataan ke bidang yang mengelola media sosial. Dari ketiga tahapan ini, output kegiatannya berupa hasil pendataan kelayakan media sosial dalam bentuk laporan data kelayakan, arahan mentor dalam bentuk catatan, bukti penyampaian ke bidang yang mengelola media sosial dalam bentuk foto. Kemudian kegiatan ketiga, merancang panduan pelaksanaan monetisasi. Jadi di sini ada 3 tahapan kegiatan juga. Yang pertama, sebelum saya merancang panduan, saya berkonsultasi dulu ke mentor. Nah, dari mentor, arahan dari mentor, saya jadikan sebagai dasar untuk menyusun tahapan pelaksanaan monetisasi. Nah, setelah tahapan pelaksanaan monetisasi sudah tersusun, sudah dibuat, selanjutnya saya menyampaikan tahapan monetisasi ke bidang yang mengelola media sosial. Nah, dari ketiga tahapan ini, output kegiatan yang saya dapat, yang pertama, arahan mentor dalam bentuk catatan, yang kedua, panduan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan alur tahapan monetisasi, yang ketiga, bukti penyampaian ke bidang yang mengelola media sosial dalam bentuk foto. Kegiatan keempat. Nah, setelah tadi membuat panduan, setelah itu saya mengaktualisasikan proses monetisasi atas dasar panduan yang tadi dibuat. Jadi di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan panduan yang digunakan untuk proses monetisasi. Nah, setelah panduan siap, baru saya melakukan proses monetisasi. Setelah itu, saya melaporkan hasil kegiatan monetisasi kepada mentor dan bidang yang mengelola media sosial. Dari ketiga tahapan ini, output kegiatannya yang pertama, pelaksanaan monetisasi dalam bentuk aktualisasi bukti foto. Yang kedua, penyampaian ke mentor dan bidang yang mengelola media sosial dalam bentuk foto. Dan kegiatan terakhir, yaitu kegiatan kelima, tadi kan sudah melakukan persiapan, kemudian dari persiapan itu saya mendata media sosial mana yang sekiranya layak untuk dimonetisasi. Setelah itu saya membuat panduan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang keempat, saya tadi setelah dari panduan itu saya mengaktualisasikan, mengaplikasikan kegiatan yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, saya melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, saya membuat laporan hasil kegiatan monetisasi. Jadi kegiatan yang tadi sudah saya lakukan, saya buat laporan, kemudian saya konsultasikan ke mentor. Nah, arahan dari mentor ini saya gunakan sebagai penyempurna dari laporan yang sudah saya buat. Nah, setelah itu saya melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan monetisasi dan evaluasi kepada Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan. Nah, dari ketiga tahapan ini, output kegiatannya berupa yang pertama, laporan hasil kegiatan monetisasi, yang kedua, arahan mentor dalam bentuk catatan, dan yang ketiga, bukti telah melaporkan ke Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan dalam bentuk foto. Dari kelima tahapan ini terdapat nilai dasar ASN, kegiatan pertama 11, kegiatan kedua 11, kegiatan ketiga 13, kegiatan keempat 13, dan kegiatan kelima 11. Nah, ini waktu pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk kegiatan pertama rencananya akan saya laksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2022, kegiatan kedua tanggal 10 sampai 17 Oktober 2022, kegiatan ketiga tanggal 18 sampai 20 Oktober 2022, kegiatan keempat tanggal 21 Oktober sampai 1 November 2022, kegiatan kelima tanggal 2 sampai 6 November 2022. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini, yang pertama, isu yang terpilih yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan PNBP di TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Gagasan kreatif dari isu yang terpilih yaitu monetisasi media sosial TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya mengutip quotes dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini pernah mengatakan bahwa pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan yang hanya diingat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi semua, dan khususnya bagi satuan kerja saya di TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas atas paparannya.
Selanjutnya kami silakan Pak Dwipa untuk memberikan dukungan dan penguatan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nih untuk laptop ini videonya itu untuk gambar videonya tidak bisa kita aktifkan. Saya sudah coba berulang kali, belum bisa diaktifkan. Jadi ada yang perlu saya sampaikan, apa yang diangkat oleh Mas Dimas, saya rasa memang betul Pak, untuk optimalisasi dari monetisasi kita itu bisa dikatakan malah ya, saya kira ya malahan ini bisa dikatakan zero atau tidak ada untuk pendapatan PNBP. Pendapatan PNBP kita itu lebih banyak dari jasa siaran. Yang non siaran memang ini coba kita lagi jajaki gimana untuk peningkatan PNBP di bidang jasa non siaran dan bidang monetisasi. Karena saya anggap monetisasi itu adalah suatu sistem yang dapat menguntungkan kita. Karena kita secara garis besar sudah mempunyai konten-konten yang bisa kita angkat untuk memberikan profit di kita di bidang monetisasi tersebut. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwipa. Selanjutnya kami silakan Pak Tri. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahyar sedang ikut itu ya, produser TV ya? Betul Pak, iya. Iya. Besok selesai ya? Hari ini atau besok selesai ya? Baik. Tanggal 5, iya. Tanggal 5 besok ya? Iya. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Pak. Memang yang namanya media sosial perlu diketahui adalah hal baru bagi TVRI. Hal baru bagi TVRI, tapi hal yang sudah lama bagi TV yang lain. Karena baru akhir-akhir ini aja media baru agak dimasifkan, sehingga di dalam struktur pun sekarang sudah ada yang namanya konten media baru. Emang hal ini menjadi apa ya? Yang nanti ke depannya bahwa media baru diharapkan akan memasukkan pendapatan bagi TVRI. Tapi saya ingin ini koreksi sedikit Mas Dimas, di dalam USG itu kalau nggak salah penilaiannya agak salah ya. Itu nilainya kok 335, yang bawah juga 335, mungkin salah ketik aja itu ya, nanti diperbaiki aja kalau memang itu salah kutip ya. Iya, baik Pak. Baik Pak. Karena nilainya kalau saya lihat hanya 11, 11, 12, 11, 11. Malah yang atas, yang SDM itu yang... ini juga apa ya, apresiasi buat Mas Dimas. Memang media sosial ini kayaknya internet saya kurang bagus ya. Terdengar? Halo, putus sedikit. Oh iya, ini internet putus saya kayaknya kurang bagus ini ya. Putus-putus sudah bagus ya? Putus-putus ya? Iya. Itu ada penempatan iklan. Sudah ya? Sudah, silakan Pak. Internet saya kurang bagus. Ya. Jadi apresiasi kepada Mas yang sudah mengambil isu tentang media sosial, karena memang media sosial ini diharapkan nanti ke depannya menjadi tulang punggung dari TVRI. Karena terus terang, makin lama mungkin penonton TV makin jarang ya. Orang khususnya milenial lebih suka nonton melalui gadget ya, melalui HP. Jadi tidak seperti orang-orang tua kita dulu duduk bersama-sama di ruang keluarga untuk nonton TV. Mungkin ke depan akan beralih pola penonton kita. Mungkin bukan hanya di TVRI tapi di seluruh TV lah pokoknya. Mas Dimas, nanti juga ini saran saja, apakah lebih baik monetisasi atau dengan sistem kerjasama iklan misalnya? Karena kalau saya lihat kalau dengan sistem monetisasi itu kita tidak bisa mengontrol iklan-iklan yang masuk. Iya, kalau iklan-iklan itu
itu sesuai dengan kaidah-kaidah siaran TVRI. Kalau enggak kan, kalau biasanya kan atau di YouTube atau di apa itu kan kadang-kadang masuk iklan, tiba-tiba ada iklan. Nah, kalau iklannya masih sesuai nggak masalah. Yang kalau tidak sesuai itu yang jadi masalah. Dan saya setuju bahwa di paket-paket kita itu banyak apa ya, khususnya di musik itu yang kadang-kadang kena hak cipta. Masih banyak lah. Jadi harus hati-hati memang ketika nanti sudah dimonetisasi, harus dihindari musik-musik yang melanggar hak cipta. Itu nanti malah kitanya kena denda atau kena apa, malah tidak bisa menghasilkan gitu. Lalu yang saya tanyakan, Mas, apakah manfaat dari pemilihan isu ini bisa juga berlaku untuk satker lain, khususnya di TVRI yang lain? Kalau isu ini sebenarnya bisa bermanfaat bagi semua satker sih, Pak. Karena ini kan termasuk isu yang dapat meningkatkan pendapatan di satker tersebut, terutama satker pengguna PNBP ya, Mbak. Nah, sebenarnya monetisasi ini merupakan salah satu alternatif yang juga bisa kita manfaatkan selain untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk memajukan satuan kerja kita, Pak. Karena kan dari keuntungan itu kan bisa menunjang operasional kegiatan di satuan kerja kita. Nah, Ya. pemanfaatan monetisasi ini sebenarnya secara aturan ya Pak, secara aturan saya belum menemukan aturan yang baku Pak. Tetapi saya mendapati artikel dari Dirjen Pajak itu di sana juga mereka mengharapkan bahwa instansi pemerintah itu agar bisa memanfaatkan media sosial miliknya masing-masing. Karena itu juga selain berdampak pada satuan kerja juga berdampak pada negara, Pak. Kan sekian persen nanti masuknya ke negara, Pak. Dan sekian persen ke satuan kerja pengguna PNBP. Ya mungkin itu, Pak, yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Baik, Mas Dimas. Cuman harus perlu diperhatikan apakah peraturan direksi tentang PNBP ini ada mengatur tentang media sosial. Itu harus dikonsultasikan juga dengan Pak Ahyar. Apakah sudah ada aturan tentang PNBP yang dikeluarkan oleh khususnya di media sosial. Kalau di tarif di jasa siaran dan non siaran kan sudah ada. Ya. Tapi yang media sosial apakah sudah ada? Kalau tidak ada kan nanti uang yang diterima itu akan masuk kemana, dikelola oleh siapa, itu kan kita tidak tahu. Itu harus nanti tolong dikonsultasikan juga dengan teman-teman di pusat ya Mas ya. Ya. Selain itu saya sih setuju saja Mas, ini memang salah satu alternatif untuk meningkatkan PNBP. Bu Ira, bahwa TVRI Kalimantan Selatan itu salah satu penyumbang terbesar PNBP. Mereka rata-rata di atas target yang ditentukan oleh pusat. Itu dan siaran-siarannya pun saya lihat juga bagus-bagus. Itu bisa bersaing dengan Jogja, dengan Bali. Ya, sekarang rata-rata juga sudah banyak yang siaran bagus. Dan saya setuju kalau bisa, Mas, ini pengalaman saja kalau di YouTube itu jangan beragam memang yang masuk. Ya. Siaran-siarannya harus satu pola lah, jangan banyak. Itu kadang-kadang membuat jadi itu yang membuat saya pikir bisa dilanjutkan Mas Dima. Ini kurang bagus lagi nih itunya ya, internetnya ya. Iya Pak. Masih bagus. Terus putus dikit Pak. Putus-putus ya. Iya. Putus-putus Pak. Yang pertama itu ya sudah bagus Bu Ira.
teman-teman? Masih masih putus, Pak. Mungkin Masih sekarang putus, Pak. jam segini sudah banyak yang mengakses internet. Iya ini, iya. Iya. Nanti saya pakai HP aja deh, pakai apa namanya? Pakai tethering saja biar lancar. Bu Ira, saya pikir cukup dari saya dan ini bisa direalisasikan. Catatan saya ke Mas Dimas agar supaya tidak menyalahi aturan tentang PNBP, tetap berkonsultasi dengan pusat apakah memang sudah ada aturan tentang penerimaan PNBP dari media sosial. Itu saja. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Tri, terima kasih. Pak Dwi Pak, apakah ada yang mau ditambahkan? Untuk sementara ini cukup, Bu. Kalau dari segi apa yang disampaikan Mas Dimas, menurut saya sih suatu ide atau perubahan yang baik lah. Karena itu kan sebagai salah satu perkembangan zaman yang bisa kita ambil kesempatan tersebut untuk meningkatkan PNBP. Itu aja saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Mas Dimas, silakan tutup. Ya, terima kasih Pak Tri Widiarto, SEMM, selaku penguji, dan untuk mentor saya Pak Ahyarudin, serta yang mewakili Pak Danu, dan Coach Ibu Ira Koiriah, serta Mas Ferry sebagai moderator. Terima kasih, saya tutup. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dan dukungannya. Nah, terima kasih Pak Danu. Terima kasih, Bu. Iya. Keputusan Baik, saya serahkan ke Pak Ferry. Mas Ferry. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Dengan demikian telah berakhir sesi Mas untuk Pak Danu selaku mentor sudah bisa meninggalkan Zoom dikarenakan takutnya ada kepentingan lain. Dan untuk Mas Dimas diharapkan kembali ke main room ya Mas ya. Jangan live Zoom ya Mas ya. Tetap di main room. Terima kasih banyak dan saya izin untuk bertanya nih Bapak dan Ibu Ira. Untuk peserta selanjutnya sudah ada mentornya, apakah kita langsung mulai atau coffee break dulu? Mungkin mulai satu dulu nanti karena kan mentornya sudah hadir ya. Iya, benar. Saya siapkan berkas dulu. Iya, Saya siapkan berkas dulu ya. Baik, Ya, silakan Pak Tri. Ya. Sambil menunggu kok Pak. Iya, karena Pak mentornya sudah hadir, jadi mungkin satu lagi nggak apa-apa. Ya, untuk Mas Dimas dan mentornya sudah bisa menggunakan ruang breakout room. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ferry. Ya.